yang kita alami selama ini banyak sekali kecelakaan-kecelakaan di tebing dimanapun berada. Itu memang membutuhkan suatu kemampuan ataupun skill yang sifatnya khusus. Mereka dilatih secara khusus untuk memiliki kemampuan foot mobility. Karena latihan terjun payung merupakan latihan yang pertama kali, gimana ya, sedikit takut. Terdiri dari 13.487 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki letak strategis di antara Asia Tenggara dan Australia. Luas wilayah Indonesia membentang di garis khatulistiwa. Posisi strategis ini juga memiliki potensi bencana alam yang tinggi. Dengan kondisi wilayah geografis yang 96% adalah wilayah perairan dan 4% adalah wilayah daratan, maka kemungkinan potensi terjadinya musibah di perairan sangat besar akan terjadi di wilayah kerja kantor SAR Tanjung Pinang. Adapun di antara musibah-musibah yang sering terjadi di wilayah kerja Tanjung Pinang adalah tenggelamnya kapal, kapal kandas, orang hilang, orang jatuh ke laut, dan lain sebagainya. Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Indonesia juga memiliki karakter geografis yang beragam, wilayah laut yang luas, hutan, bukit-bukit, gunung-gunung berapi, dan lain-lain. Hal ini menjadikan Indonesia rawan bencana alam dan musibah. Di Jawa Timur, di wilayah kerja kantor SAR Surabaya itu terdiri dari beberapa gunung berapi dan wilayah pegunungannya itu adalah rawan longsor. Sehingga dari segi musibah bencana alam, saya kira Jawa Timur menepati daerah kerawanan yang paling tinggi. Musibah dan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, musibah pelayaran, musibah penerbangan, dan musibah lain-lain adalah ancaman yang bisa datang setiap saat. Bencana dan musibah datang tanpa diduga. Kita tidak pernah tahu kapan dan di mana itu akan terjadi. Badan SAR Nasional adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Tugas pokok Badan SAR Nasional adalah melaksanakan pembinaan dan pengendalian potensi Search and Rescue atau SAR dalam kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional. Dalam mengemban tugas berat tersebut, maka diperlukan suatu operasi SAR yang cepat, tepat, aman, dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu sinergi yang baik dari komponen-komponen SAR yang terdiri dari organisasi yang mendukung, fasilitas yang menunjang, serta SDM
di bidang SAR yang profesional. Oleh karena itu, agar kebutuhan SDM di bidang SAR, khususnya tenaga rescue yang profesional dapat tercukupi, diperlukan suatu sistem keterpaduan dan keseragaman antar personil rescue yang terorganisir dengan baik, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat diandalkan, serta selalu siap dalam menghadapi tantangan dalam menyelamatkan jiwa manusia dalam musibah pelayaran, penerbangan, bencana, dan musibah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan luar negeri. Membentuk SDM SAR yang handal bukanlah perkara mudah. Diperlukan ketekunan dan kegigihan personil SAR untuk terus berlatih dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Salah satu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan personil SAR adalah penyelenggaraan kegiatan SAR Challenge. Kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan rescuer Basarnas dalam bentuk uji terampil kemampuan pencarian dan rescue mengacu pada standar Diklat Basarnas. Peserta berasal dari kantor SAR di seluruh Indonesia. SAR Challenge itu sendiri adalah satu program yang kita miliki. Ya. Jadi tentunya adalah untuk memberikan satu menguji dari apa yang sudah kita latihkan, kemampuan dari para potensi SAR atau anggota tetap dari kantor SAR sendiri. Sesuai dengan kemampuan apa yang dia miliki, kita memiliki kemampuan SAR diantaranya adalah high angle rescue, vertical rescue, jungle rescue maupun water rescue. Semuanya kita ujikan di sana. Pada perlombaan peningkatan kompetensi SAR Badan SAR Nasional dalam rangka penyelenggaraan HUT Basarnas yang ke-41. Dan kami semua di sini dalam mengikuti perlombaan sangat totalitas semua, walaupun dalam event 1, 2 kami belum berhasil untuk mendapatkan juara, tapi kami tetap semangat dan terus berusaha agar bisa menjadi yang lebih baik dan terus berlatih walaupun berikan waktu istirahat. Dan pada event yang ketiga ini, renang laut, alhamdulillah kami semua dari kantor SAR Padang berhasil mendapatkan juara 2 dalam event. Event yang kami ikut ini baru pertama kali kami hadapi atau kami ikut. Ini jadi satu catatan kepada kami Basarnas Biak, terutama tim kami yang ikut pada hari ini. Sesuai dengan keinginan kami datang dari Papua, khususnya Biak, kami harus menang. Sesuai dengan keinginan kami berempat. Lomba pertama dan yang kedua, terus yang ketiga hari ini, gunanya untuk melatih fisik, terus kekuatan ketahanan tubuh kami untuk Basarnas Biak. Indonesia dikaruniai alam dengan karakter geografis yang beragam,
musibah dan bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Bencana dan musibah yang terjadi di wilayah bermedan vertikal terkadang jadi kendala menyulitkan bagi personil SAR. Untuk itu, simulasi dan latihan untuk menghadapi bencana dan musibah dengan medan vertikal sangat diperlukan. Latihan dan simulasi keterampilan rescue medan vertikal ini mengacu pada standar Diklat Basarnas dan potensi SAR. Peserta dalam latihan dan simulasi ini berasal dari kantor SAR di seluruh Indonesia dan potensi SAR yang terkait. Proses ataupun kegiatan atau aktivitas rescue ini yang kita alami selama ini banyak sekali kecelakaan-kecelakaan, terutama di kalangan industri, di tebing dimanapun berada. Itu memang membutuhkan suatu kemampuan ataupun skill yang sifatnya khusus. Artinya kemampuan vertical rescue ataupun rescue di ketinggian ini memang kita harus diseminasikan kepada kalangan-kalangan yang memiliki hubungan kemitraan yang erat dengan Basarnas. Indonesia memiliki hamparan hutan yang luas, dengan luas hutan Indonesia sebesar 99,6 juta hektar atau 52,5% luas wilayah Indonesia, dengan topografi hutan yang beragam, mulai dari hutan dataran rendah, bukit-bukit, dan bergunung-gunung. Inilah faktor geografis yang terkadang menjadi kendala dalam melakukan penyelamatan dalam operasi SAR menghadapi bencana atau musibah. Melaksanakan aplikasi di hutan yaitu jungle rescue, dan pada intinya bahwa aplikasi tersebut meliputi jungle rescue dan navigasi darat. Basarnas menyadari hal ini. Oleh karena itu, pendidikan dan latihan SAR dengan medan operasi hutan dan pegunungan menjadi salah satu hal yang penting dalam mempersiapkan personil dan potensi SAR yang handal dalam melakukan kegiatan SAR dengan medan pegunungan dan hutan. SAR yang modern memerlukan sumber daya manusia atau personil yang mumpuni, mampu bergerak cepat, responsif, terampil, tepat sasaran, dan aman. Dengan pertimbangan berbagai faktor di atas, maka kemudian dirancang suatu sistem keorganisasian yang dibawahi langsung oleh Kepala Badan SAR Nasional yang bertugas khusus dalam hal pertolongan dan penyelamatan yang berkualifikasi, terampil, siaga dan siap dalam melaksanakan operasi di seluruh wilayah NKRI dan luar negeri dalam waktu yang tidak terduga untuk mendukung dan membantu personil kantor SAR ketika musibah dan bencana tersebut sudah dalam eskalasi yang besar dengan waktu yang lebih cepat. Untuk itulah dibentuk Satuan Basarnas Special Group atau disingkat BSG. Anggota BSG diseleksi dari personil-personil SAR yang terbaik dari seluruh kantor SAR di seluruh Indonesia. Basarnas Special Group atau yang lebih dikenal dengan BSG adalah para rescuer yang dilatih secara khusus. Mereka dilatih secara khusus untuk memiliki kemampuan boat mobility dan navigasi darat, baik di dalam hutan-hutan maupun di daerah pegunungan. Mereka juga dilatih untuk memiliki kemampuan penyelaman dan pengendalian rescue boat di wilayah perairan
laut yang bergelombang, serta mereka dilatih sebagai para trooper agar mereka lebih cepat menuju ke wilayah di mana mereka diperlukan dengan cara diterjunkan dari pesawat. BSG sudah kami bentuk 2 gelombang dan ditempatkan di kantor pusat yang berada di Jakarta agar bisa memberikan dukungan kepada kantor-kantor wilayah yang memerlukan kemampuan para BSG untuk dilibatkan dalam misi pencarian yang ada di wilayah kerja kantor SAR di daerah-daerah. BSG berada di ibu kota negara. Basarnas Special Group atau BSG ini dapat membantu kantor SAR dalam melaksanakan kegiatan SAR dimanapun dan kapanpun dalam musibah pelayaran, penerbangan, bencana, dan musibah lainnya dengan tenaga yang handal dan waktu yang lebih cepat. Kita memahami bahwa seorang anggota BSG pertama harus memiliki yang jelas dia dedikasi, sikap mental dan integritas yang kuat terhadap tugas. Yang kedua juga dia harus memiliki sifat bekerja sama, ya. Dia juga memiliki kesehatan jiwa yang prima. Dia juga harus siap untuk dilatih kemampuan khusus. Dari 1.400 calon tahap pertama, kita hanya mendapatkan 62 anggota BSG yang memenuhi syarat yang kita persyaratkan. Mengikuti pelatihan ini kesan karena latihan terjun payung merupakan latihan yang pertama kali anggota Basarnas, maka kesan pertama itu agak sedikit sedikit takut. Ya, secara manusia pasti ada sedikit takut, tapi ya setelah mengikuti lama-kelamaan mengikuti instruksi pelatih, ternyata semua itu bisa dilakukan karena prinsip kami apa yang bisa dilakukan oleh orang lain pasti kami juga bisa melakukannya. Tujuan dibentuknya Basarnas Special Group adalah kembali kepada misi Basarnas. Setiap operasi SAR yang kita lakukan diharapkan bisa lebih cepat, tepat, efektif, efisien. Nah, dengan Basarnas Special Group ini keterampilan mereka lebih khusus dibandingkan tim rescue yang ada. Dengan kata lain bahwa pembinaan mereka itu kita arahkan kepada hal-hal yang lebih khusus, yang nantinya mereka itu akan menjurus kepada 3 keterampilan utama. Pertama, kemampuan mereka untuk sebagai rescuer efisien penerbangan. Kemudian nanti mereka dibekali dengan ilmu keterampilan underwater, di bawah air. Kemudian ketiga, keterampilan di urban SAR. Jadi keterampilan kaitannya dengan bencana, termasuk kegiatan bencana di perkotaan. Mereka-mereka ini diharapkan akan menjadi tenaga-tenaga inti Basarnas yang nanti pada saat terjadi musibah atau bencana akan segera bergerak melakukan operasi SAR sehingga keinginan operasi SAR secara efektif, efisien bisa terwujud. Kami datang.
Melihat kondisi Indonesia yang rawan bencana dan musibah, tak pelak Basarnas memiliki peran sangat vital dalam setiap penanganan setiap bencana dan musibah. Tugas yang diemban oleh Basarnas bukanlah tugas yang mudah. Sebaliknya, justru merupakan tugas yang sangat berat dan kompleks yang melibatkan aspek keterampilan, keahlian, dan kemampuan yang terus diasah melalui beragam latihan. Dengan meningkatnya kualitas SDM, personil SAR akan lebih siap dalam menghadapi musibah dan bencana yang tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana akan terjadi. Satu hal yang selalu dipegang teguh oleh setiap personil Basarnas, bahwa semua kerja keras dan latihan adalah demi tugas kemanusiaan. Basarnas memiliki tugas pokok, membina dan memelihara kemampuan serta menjaga kesiapsiagaan para rescuer guna menyelenggarakan operasi search and rescue secara efektif dan efisien di wilayah daratan maupun wilayah perairan. Dengan mengerahkan rescuer yang didukung oleh standar prosedur operasi yang telah teruji dan didukung oleh fasilitas serta peralatan yang memadai, serta mengkoordinir kekuatan potensi SAR wilayah yang dilibatkan di dalam misi pencarian dan pertolongan. Semuanya dalam rangka memberikan keyakinan kepada masyarakat bila masyarakat mengalami keadaan darurat, pencarian dan pertolongan akan dilaksanakan.